teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya teman-teman PKMB Batu Zaman. Halo, gimana kabarnya nih? Kita udah berapa bulan ya nggak kebaktian, nggak ketemu, nggak ada persekutuan juga kan? Ya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja karena kan kita di sini anggota PKMB yang udah 3 bulan, 4 bulan bersama-sama di sini. Pengen nanya dong, Katina, keseharian Katina gimana nih? Kalau kegiatan saya seharian itu banyak sekali kegiatan gitu. Yang utama itu pasti kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Setelah itu bersih-bersih rumah. Yang selanjutnya harus masak gitu. Karena kalau kita tidak masak, mau makan gitu nggak ada yang masakin gitu. Jadi selama di rumah itu sih seneng-seneng gitu. Jadi kami itu banyak aja kegiatannya di rumah. Ada tanam cabai, ada tanam tomat dan segala macam lah, ada kegiatan gitu. Gimana kalau Kak Teri nih? Hal sih yang kita lakukan gitu di rumah, dan ada olahraga pagi, terus ada renungan bersama keluarga gitu. Dan ya tuh itu tuh dilakukan terus menerus sampai sekarang gitu. Tapi kadang suka ngerasa bosan gitu. Bosan kalau itu, aduh kenapa kita ya di rumah terus, kapan ya kita keluar gitu ya. Kapan kita keluar jalan-jalan. Kalau Sharon sendiri gimana nih? Gimana? Awal-awal tuh karena awal-awal libur corona ini, aduh itu sukacita surga kayaknya itu. Senang banget karena pas libur itu lagi ujian sekolah gitu. Karena Seninnya itu besoknya pelajaran kimia yang aduh itu kalau belajar sampai botak ini kayak sekarang nih guys. Habis 2 minggu ditambah lagi sama sekolah, wah ini langsung kata gurunya, aduh kayaknya ini kita nggak bisa ujian sekolah, kita jadiin tugas aja. Aduh itu sukacita surga part 2 bener-bener senang itu. Sampai sekarang dapat ijazah surat kelulusan lewat email. Terus ambil rapot juga satu-satu gitu, 3 orang per kelas gitu maksimal. Ya semakin kesini kayak bosen juga sih, jenuh gitu belajar itu. Yang ini nggak terlalu jenuh level maksimal sih, karena kan ada kegiatan kita juga kan dari pagi sampai malam gitu kan. Ya seneng juga karena banyak teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik gitu, jadi nggak terlalu sepi gitu sih. Ya Kak Ani sakit awal-awal tuh, terus Kak Teri juga pernah sakit. Ya jadi awal-awal COVID tuh sempat sakit terus diam di dalam satu kamar gitu. Saya punya kamar sendiri gitu. Makan tuh diantar gitu, dibawa, minum obat segala macam gitu kan. Saya tuh jadi kepikiran juga ya, ini kalau saya kena corona bagaimana? Iya sampai itu benar-benar kepikiran sih. Mama terus kasih motivasi gitu, terus kasih semangat gitu. Jangan murung kalau sendirian gitu sih. Bersyukur ini karena saat karantina ini aku bisa belajar masak guys. Aduh itu puji Tuhan. Awal-awal tuh aku telur aja suka gosong. Nah itu aduh itu gawat banget. Terus pas mama kasih pembagian untuk masak gitu kan, kelompok-kelompok, dari kupas bawang, nah itu aduh dulu itu susah banget ya. Kupas ulek sampai nangis gitu, alay banget aku karena memang nggak bisa gitu, awalnya emang nggak bisa masak banget. Sampai sekarang udah bisa goreng tempe. Aku dulu sampai pakai helm, pakai jaket gitu baru bisa gitu ya, karena saking takutnya gitu. Ini kan semester 8, jadi pasti pikirnya skripsi gitu. Gelombang pertama itu mereka kan Januari sidang proposalnya. Rencananya ingin liburan bulan 6 gitu. Tapi ya ternyata Tuhan punya rencana sendiri. Jadi bulan 5 itu diadakan gelombang kedua. Nah
yang gelombang kedua ini kadang-kadang itu membuat kita itu pikir gitu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, pasti udah stres gitu. Karena selama mengajukan judul itu bilang gini, bukunya itu harus tahun 2010. Tapi saya sendiri itu cari-cari di perpustakaan hanya berapa buku yang sesuai judulnya. Pengen ke perpustakaan lain ya kan COVID ini. Nah, yang menurut saya sih ya kalau bawa santai pasti bisa jalani dengan baik. Tidak ada masalah juga. Aku mau nanya ke kakak-kakak ini, apakah di selama COVID ini ada yang berubah? Maksudnya jadwal-jadwalnya gitu, misalnya pagi-pagi, aduh bangun mau ngerjain apa ya ini gitu. Kalau misalnya sebelum karantina kan bangun itu udah mikir, ayo harus siap-siap kemana. Kalau karantina kan mungkin rada santai gitu. Banyak, ada juga yang enggak sih. Kayak mungkin pagi kalau bangun tidur, kalau waktu masih di Cimahi tuh bangun tuh jam mungkin lebih pagi ya, lebih pagi tuh harus bangun karena harus masak buat bekal dan lain sebagainya kan, jadi harus lebih pagi gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya libur, kayak merasa libur gitu, jadi bangun tuh mungkin bisa jam 5 atau jam 6 gitu baru bangun. Tapi masih aktivitas yang sama juga, harus masak. Kalau piket masak harus bangun ya pagi, mungkin setidaknya jam 5 gitu harus bangun buat masak gitu sih. Terus yang nggak pergi kuliah naik motor jauh-jauh dari Cimahi Bandung terus pulangnya tengah-tengah malam gitu, enggak lagi. Kalau sekarang tinggal duduk di rumah diam, kadang sampai lupa kalau ini kuliah tidak ya gitu. Itu sih yang berubah teman-teman. Jadi sama sebelum karantina tidak punya waktu untuk kayak hampir kayak berdoa aja tuh lupa. Ya, berdoa aja tuh lupa gitu. Jadi kayak terus baca firman juga, baca Alkitab juga, ya gitulah. Kadang-kadang gitu ya teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh kayak diingatkan setiap hari tuh kayak diingatkan gitu. Kayak pagi tuh ya harus berdoa gitu karena waktu kita tuh banyak. Kita kayak dikasih kesempatan waktu yang banyak gitu, dari pagi sampai malam tuh panjang gitu. Jadi kayak nggak berdoa terus nggak baca Alkitab tuh itu tuh kayak dikasih ingat terus, masa nggak baca Alkitab, masa nggak berdoa sih, kayak gitu. Jadi itu yang lumayan sedikit berubah gitu. Jadi harus pagi bangun tuh setidaknya berdoa, mengucap syukur gitu. Terus mungkin baca Alkitab sedikit gitu sih. Itu sih yang berubah gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada yang berubah gitu. Ya pasti ada yang berubah lah. Bangun pagi pasti. Awalnya itu kan tinggal di asrama. Jadi kalau di asrama itu bangunnya harus setengah 5. Nah pas saya sudah di gereja, ya berubahnya itu jam 6:30 gitu. Kalau nggak piket, bangun setengah nanti baru. Kalau kayak gitu mah perempuan nggak boleh bangunnya telat-telatnya kayak gini gitu. Ya mulai sadar gitu, mulai kasih alarm gitu pagi jam 5 gitu biar bangunnya cepat gitu, supaya jangan ketiduran terus gitu. Jadi banyak belajar lagi dari hal-hal lain untuk mengerjakan yang lain yang belum pernah dikerjakan tuh. Itu aja sih. Kalau aku sendiri yang berubah ya. Yang berubah ini anehnya ya, kakak-kakak ini guys yang di rumah. Anehnya biasanya aku kalau sekolah hari libur pas hari Sabtu itu bangun bisa jam 9 pagi, jam 10 gitu kadang kan. Tapi kalau di karantina ini kayak lebih awal gitu bangunnya jam 7 gitu kan, jam 7 ya setengah 8 lah gitu, abis itu mandi gitu ya, karena jam 7 itu udah pada rame kali ya di bawah, jadi alarm sendiri itu, jadi aduh bangun aja deh gitu. Malah pas karantina ini pas bangun tidur gitu, aduh bikin apa ya gitu, jadi semangat untuk bikin apa ya. Awal mungkin
seperti itu gitu. Gak tahu nih teman-teman di rumah mengalami seperti aku atau kakak-kakak yang lain gitu. Terus yang berubah sih, ini yang di rumah kayaknya tahu nih, woy. Kayaknya ini, aduh, ayo kak. Ini kita pikir apa ya bisa sampai gundul gini kak? Awal-awal ini? Gak tahu, mungkin karena pengaruh karantina terlalu lama ya teman-teman. Ya, jadi kita memutuskan untuk menggundulkan kepala kita gitu. Ya, biar habis karantina mungkin lumayan lama sih, jadi udah panjang kembali gitu. Kalau di Sharon gimana nih? Motivasinya gimana nih? Mungkin lebih ke buang sial kali ya guys. Ini mungkin karena rambut udah apa ya bahasanya acak kadul kali. Karena aku juga kalau rambut panjang susah ngurusnya juga karena rambut aku udah mah keriting itu guys ya, rusak lah. Bangun tidur kan naik tuh, aduh paling kesal Ale itu, aduh kalau sekarang bangun tidur, wah udah nggak usah, langsung rapi. Iya, jadi udah nggak disisir-sisir lagi otak gini ya, puji Tuhan ya, jadi segar gitu, bikin apa-apa lancar karena oksigen masuk, udara masuk ke kepala, jadi mikir cepat. Jadi bersyukur ya, bersyukur gitu rambut meskipun botak ya, bersyukur banget gitu ya. Iya, berarti ada hikmahnya juga gitu, ada hikmahnya. Aku setuju sih sama yang tadi pendapat Kateri tadi yang di awal, bahwa selama karantina ini kita lebih banyak waktu kan. Ini sebenarnya teguran buat aku juga sih, untuk selama karantina ini harus, iya untuk kita semua juga selama karantina ini kita harus yaitu baca Alkitab lebih banyak lagi kan, pasalnya dinaikin mungkin kan supaya berhikmat gitu ya, daripada di rumah gitu belengak kan nggak jadi berkat gitu guys ya. Ya, gitu. Apa yang sudah dikatakan sama Kateri juga udah semua kita lakukan bersama-sama, karena kita adalah anak Tuhan ya pasti kita utamakan Tuhan dalam setiap hari, dan apapun kesibukan kita kan tidak mungkin kita melupakan Tuhan. Nah kalau misalnya kita bangunnya cepat-cepat ya, kita kan punya Alkitab di HP gitu ya, pasti kita buka. Selagi masih kita pegang HP, ya udah buka Alkitab di situ. Ya itu sih menurut saya. Ya teman-teman, jadi intinya tuh mungkin masih ya nyicil gitu ya, nyicil sedikit-sedikit. Belum sempurna lah gitu, tapi kita mau belajar sama-sama untuk yang pertama terus bersyukur gitu dalam menghadapi apapun ya di masa karantina ini. Terus belajar juga untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan gitu, dengan mungkin bangun berdoa gitu, terus baca Alkitab, karena itu penting sih, penting buat kita gitu. Saya sendiri masih belajar banyak, dan saya bersyukur karena dengan saya berdoa atau baca firman itu tuh saya jadi terus diingatkan gitu. Jadi teman-teman juga saya ajak kita semua untuk mari kita mau pakai waktu kita dengan baik, waktu yang panjang gitu, satu hari itu panjang gitu. Jadi pakai waktu kita untuk kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Mungkin sedikit sih, tapi saya yakin kita semua pasti bisa gitu. Pengen langsung ke perpustakaan lain gitu, karena pengen cari buku gitu yang mendukung judul skripsi saya. Ke taman mungkin, ke taman lansia, jalan-jalan enak kali ya pagi-pagi gitu. Mungkin pulang ke Cimahi mungkin ya teman-teman, karena sudah merindukan asrama yang ada di Cimahi gitu. Ya sekian lah ya sharing kita menutup sampai sini aja. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menonton konten perdana kami. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.